Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Saja antisipasi arus balik lebaran dan titik mana saja yang patut diwaspadai. Sudah bergabung bersama kami Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Rudi Antareksawan dan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak. Baik, saya ke Pak Rudi terlebih dahulu. Pak Rudi, penyekatan untuk mereka yang akan kembali ke Jakarta, juga Jabodetabek, itu dilakukan mulai kapan Pak? 15 atau mulai kemarin pukul 00 sudah dilakukan kegiatan pengawasan pengendalian termasuk penyekatan sekaligus menggelar checkpoint. Ya. Checkpoint untuk perjalanan yang menuju ke Jabodetabek. Jadi bukan perjalanan balik ya, karena mudik kan ditiadakan. Jadi mereka yang sudah terlanjur berada di Jawa karena ada maupun Sumatera karena ada kepentingan lain, ataupun yang mungkin kemarin mereka tidak memenuhi, bukan perkecualian tapi sudah berada di Jawa. Nah ini kita antisipasi untuk kembalinya mulai kemarin, dan ada 109 pos yang kita siapkan, pos checkpoint sekali penyekatan mulai dari Bali sampai ke Sumatera. Sumatera itu termasuk Aceh, Sumut, ya, Sumbar, dan seterusnya sampai ke Lampung. Jadi ada 109. Di situ nanti akan dilakukan, baik itu di jalur tol, di jalur non-tol atau arteri, maupun di rest area, nanti akan dilakukan pemeriksaan dokumen kesehatan, rapid test antigen, atau swab, ya. Kemudian bagi mereka yang tidak membawa, akan kita lakukan rapid test antigen di tempat-tempat tersebut. Tentunya ini dilakukan dengan petugas-petugas gabungan, baik dari perhubungan, dari kesehatan, dari Satgas tempat, dari TNI. Kita lakukan itu untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Baik. Termasuk di pelabuhan penyeberangan utamanya yang di Sumatera, Bakahoni. Ini Sumatera ini dijadikan atensi tentang COVID-19. Jadi di situ benar-benar menjadikan atensi siapa yang menyeberang harus dilengkapi dengan swab rapid ataupun rapid test antigen. Jadi sudah dilakukan secara ketat dan sudah mulai dilakukan dari Semarang, mungkin Lampung juga sudah. Dan di KM 47 pun sudah berjalan, KM 47 di Kerawang Barat sudah dilakukan. Baik, begitu Mbak. Baik, saya ke Pak Budi Setiadi. Pak Budi, sejauh ini karena ada larangan mudik, petugas pun perhatiannya ini dipusatkan ke pos-pos penyekatan. Namun yang terjadi adalah ketika masyarakat tidak mudik, kemudian menyerbu tempat wisata. Salah satunya kemarin Pak yang di Stasiun Manggarai terjadi kepadatan luar biasa. Dari Perhubungan Darat sendiri menyikapi hal-hal yang di luar rencana ini seperti apa Pak? Karena masyarakat di sekitar Jabodetabek berlibur ke tempat-tempat wisata ke Jakarta. Ya, kalau saya perhatikan dari kemarin setelah rapat-rapat kita juga semuanya membahas juga terkait bagaimana peran kita dalam rangka untuk pengamanan atau kemudian mencegah masyarakat untuk tidak mendatangi tempat-tempat lokasi wisata. Dan dari sekian pemerintah daerah memang kita lihat bahwa apa yang dianjurkan oleh pemerintah, terutama pada saat rapat-rapat, ada beberapa daerah memang menutup semua lokasi wisata. Namun demikian, ada yang masih dibuka. Saya lihat dari kepolisian maupun dari di sub daerah itu sudah melakukan pengamanan dengan ketat. Artinya bahwa masyarakat yang akan melakukan perjalanan tetap harus melengkapi dengan dokumen perjalanan sebagaimana surat edaran maupun peraturan Menteri Perhubungan gitu. Dan hari ini saya lebih khusus menyiapkan untuk masyarakat yang kembali melakukan perjalanan dari sekitar Jawa Tengah, Jawa Barat maupun Jawa Timur, yang menggunakan sepeda motor maupun yang menggunakan kendaraan pribadi dengan menggunakan jalan tol. Dari beberapa pos checkpoint yang kita dirikan untuk melakukan pengecekan masyarakat untuk melengkapi dokumen perjalanan,
Balonggandu kita lebih orientasi untuk masyarakat yang pengguna sepeda motor. Dari tadi pagi kita sudah melakukan tes random sampling untuk pengguna sepeda motor di sekitar Balonggandu, dan tadi saya baru saja meninggalkan Balonggandu untuk menuju ke arah Bogor. Alhamdulillah dari sekitar 350 lebih yang kita lakukan pengetesan dengan menggunakan rapid test antigen, itu semuanya masyarakat yang melakukan itu di situ hasilnya adalah negatif. Jadi itu yang sudah kita lakukan, dan kita mulai hari ini akan 24 jam sudah kita siapkan petugas dan gabungan dari TNI Polri juga ada semua di situ. Baik. Kemudian yang di jalan tol tadi kita di KM 62 dengan KM 47 juga kita melakukan. Namun memang kalau kita lihat perjalanan masyarakat yang sekarang ini belum begitu banyak ya yang kembali ke Jakarta, terutama untuk menggunakan jalan tol. Namun demikian sudah kita kerjakan, sudah kita lakukan pengecekan dengan menggunakan rapid test antigen walaupun sifatnya adalah random sampling di jalan tol maupun jalan arteri. Demikian, Pak. Baik, Pak Rudi Antareksawan, diperkirakan arus balik akan terjadi mulai malam ini hingga besok. Apa upaya agar antrian di pos penyekatan ini tidak panjang, Pak Rudi? Tentunya kita lakukan upaya-upaya untuk rekayasa, ya. Di situ nanti kan ada checkpoint atau rapid test penggelaran rapid test antigen dan pemeriksaan dokumen. Kalau sifatnya random, jadi apabila terjadi antrian panjang, tentu akan kita teruskan dan nanti akan dilanjutkan dengan random di pos depannya. Kemudian juga kalau memang terjadi kepadatan, nanti untuk tol elevated atau yang menuju Jakarta ini akan dibuka. Jadi sifatnya situasional atau buka tutup untuk elevated. Kemudian kalau masih terjadi kepadatan tentunya akan kita lakukan kontraflow ya. Biasanya kepadatan itu mulai dari KM 66, pertemuan antara yang dari Jawa Barat atau Bandung dengan yang dari Jawa Tengah. Dan pengalihan kendaraan-kendaraan truk sumbu 3 ke atas mungkin akan kita lakukan juga kalau terjadi kepadatan untuk dialihkan melalui jalur arteri. Ini sifatnya situasional dengan diskresi kepolisian dan sudah dikoordinasikan terus dengan Dirjen Perhubungan Darat oleh Pak Budi, sudah kita koordinasikan terus secara intensif sehingga tidak ada hambatan-hambatan dalam pengalihan arus tersebut. Nah, itu beberapa rekayasa yang kita lakukan dan tentunya kita terus koordinasi dengan stakeholder yang ada. Begitu. Baik, waktu itu sempat akhirnya ada beberapa pos penyekatan sempat meloloskan pemudik karena ada yang sampai 5 hingga 10 km antriannya, Pak. Apakah upaya-upaya seperti apa yang dimaksimalkan ke pihak kepolisian? Apakah akan menambah petugas agar tidak terjadi hal yang sama ketika arus mudik kemarin? Ya, kemarin itu sebenarnya bukan meloloskan, tetapi memang kita melakukan rekayasa, kita lakukan pengelolaan di jalur-jalur penyekatan supaya tidak terjadi antrian yang panjang. Kalau terjadi antrian panjang, tentunya ini kan berpotensi terhadap kerumunan. Kalau kerumunan berarti sangat rawan terhadap penyebaran COVID-19. Makanya begitu ada antrian panjang, kita teruskan dan akan diatur selanjutnya atau disekat secara berlapis di pos-pos berikutnya. Jadi misalnya kemarin di Gedung Waringin, kita teruskan. Nanti akan kena di Tanjung Pura Kerawang, maju lagi kena di Purwakarta, dan masih banyak lagi. Jadi kemarin tetap kita lakukan pengelolaan untuk menghindari adanya antrian. Jadi buka tutup, ya, jadi bukan diloloskan. Begitu, Mas. Ya. Baik, Pak Rudi, jika pada arus mudik ada sekitar 6.000, lebih dari 6.000 pemudik yang di rapid test antigen, 4.000 diantaranya ini reaktif. Jika memang diadakan kembali rapid test antigen secara acak di arus balik ini, untuk mereka yang hasilnya reaktif dirujuk kemana? Diputar balik kemudian dirujuk ke tempat daerah asal atau diloloskan ke Jakarta, dirawat Jakarta, Pak? Atau di fasilitas kesehatan terdekat dari tempat rapid test antigennya? Ya, jadi sudah jauh-jauh hari sudah kita rapatkan secara intensif. Di situ nanti akan langsung disiapkan
ruangan untuk sementara diisolasi dan langsung dirujuk ke rumah sakit setempat. Itu nanti ada satgas daerah, ada dari kesehatan setempat. Jadi sudah dipersiapkan. Kalau ada yang reaktif langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat. Begitu, Mbak. Baik, saya kembali ke Pak Budi. Pak Budi, sejauh ini untuk arus balik di stasiun kereta, kemudian di terminal bus, apakah akan diadakan rapid test antigen secara acak juga, Pak? Ya, kalau sesuai dengan surat edaran yang kita sudah buat, sebetulnya untuk terminal bus itu sifatnya adalah random sampling ya. Ada sekitar 48 terminal yang kita perkuat untuk itu dan kita sudah siapkan juga alatnya, Genus. Jadi masyarakat yang akan bergerak dari terminal itu kita akan lakukan random sampling sesuai dengan kebutuhan kita. Namun demikian, selama kegiatan peniadaan mudik atau kemudian pramudik, itu pergerakan masyarakat yang menggunakan kendaraan bus itu enggak banyak sekali, enggak banyak gitu. Sangat sedikit sekali. Bahkan kadang di terminal itu tidak ada sama sekali gitu. Ya kita juga bersyukur juga, artinya ini juga melihat bahwa banyak masyarakat kita yang mungkin sadar ya untuk tidak melakukan perjalanan. Atau kemudian sebagian juga menggunakan kendaraan pribadi, namun demikian kan sekarang persyaratan perjalanan itu demikian ketat. Boleh melakukan perjalanan dengan catatan ada surat keterangan dari kepala desa atau dari pimpinannya dan sebagainya. Dan yang terjadi memang saat sekarang ini, saya mulai tadi malam menjelang pagi di sekitar Balonggando, para pelaku perjalanan masyarakat itu sebagian itu menggunakan sepeda motor. Saya kira untuk jarak-jarak dekat ya, dari mulai Cirebon ke arah timur, ke arah Brebes, Tegal dan sebagainya. Namun demikian kita juga mau mengupayakan semaksimal mungkin masyarakat yang kembali ke Jakarta, itu juga betul-betul kita yakinkan yang bersangkutan juga tidak terpapar COVID-19. Makanya kita lakukan sebagaimana Pak Menteri Perhubungan kemarin, kita sudah hari ini masif di beberapa tempat, ada sekitar 21 rest area yang kita lakukan untuk random sampling untuk para pengguna kendaraan pribadi, dan juga di sekitar Susukan, Tegal Gubuk, kemudian ada di Loh Bener, Indramayu, termasuk juga di Balonggando untuk para pengguna sepeda motor, kita yakinkan mereka kita lakukan pengetesan dengan rapid test antigen, namun demikian random sampling juga. Demikian, Mas. Baik, Kombes Pol Rudi Antariksawan, Kabak Ops.